Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Fuad, pastinya masih di channel saya Mas Fuad Channel ya. Kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial cara beriklan bisnis kita di YouTube ya teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan di video selanjutnya ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya teman-teman. Sebelum teman-teman mengiklankan bisnis teman-teman ke YouTube, teman-teman harus mendaftar Google Ads dulu ya, atau mendaftar akun Google Ads. Kalau teman-teman belum mendaftar, silahkan cek video saya di sebelumnya, sudah saya kasih tutorialnya cara membuat akun Google Ads ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk di browser, saya menggunakan Opera Mini. Teman-teman bisa masuk dengan browser apapun yang di komputernya teman-teman atau di HP, karena di sini kita bisa akses melalui HP ya. Kali ini saya menggunakan laptop ya teman-teman, supaya tampilannya lebih besar. Oke, langkah pertama kita masuk ke browser, lalu kita ketik di sini Google Ads ya, yang ini ya. Kita klik. Saya keluarkan dulu yang ini. Oke, setelah muncul seperti ini, kita pilih yang paling atas ya teman-teman. Oke, setelah muncul seperti ini, kita klik bagian login ya teman-teman. Kalau sudah mendaftar, kita cukup klik login ya. Kalau belum mendaftar, kita mulai sekarang. Tapi karena sudah mendaftar, kita klik login. Oke teman-teman, di sini sudah masuk di akun Google Ads-nya. Lalu kita pilih yang klik kampanye baru. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Karena di sini kita tujuannya untuk mengiklankan bisnis kita di YouTube. Jadi kita buat kampanye tanpa panduan sasaran ya teman-teman. Kalau misal kita beriklan di Google atau penelusuran, kita pakainya yang traffic situs ya teman-teman. Kita pilih yang ini aja teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Kita pilih yang video ya, karena di YouTube kan pastinya pakai video. Kita pilih yang video. Lalu di sini ada juga beberapa pilihan, banyak banget teman-teman. Saya sarankan pilih kampanye video kostum teman-teman, yang paling atas. Lalu kita scroll ke bawah, lalu kita klik lanjutkan. Oke teman-teman, di sini sudah masuk ke tampilan pembuatan iklannya. Nah, di sini ada nama kampanye, kita ketik aja, kasih nama, kita kasih nama iklan kita, misal iklan 1, contohnya ya. Terus bagian strategi bidding ini biarin aja, lalu kita masukin nominal anggaran kita. Nah, di sini anggaran kita bebas, mau yang besar maupun yang kecil, tergantung dari budget kita. Anggaran ini yang nanti akan menentukan jangkauan iklan kita teman-teman. Jadi kalau semakin besar anggaran kita, semakin jauh atau luas jangkauan kita teman-teman. Nah, di sini saya contohkan paling terkecil itu Rp100 teman-teman. Biasanya saya pakai yang 10.000. Kita ketik aja 10.000. 10.000 ini per hari ya teman-teman. Terus di bagian total kampanye kita pilih yang harian, supaya nanti kita budgetnya per harinya 10.000 ya teman-teman. Dan di sini akan ada keterangannya, kita menjangkau beberapa orang di sini atau beberapa tayangan ya teman-teman. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita jaringan kita biarin aja, karena nanti akan otomatis di setting sama Google Ads-nya. Nah, terus di bawahnya ada lokasi. Lokasi ini kita bisa menargetkan di negara mana iklan kita akan tampil, atau bisa juga kita targetkan kota teman-teman. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Saran saya pilih yang Indonesia, karena kita posisinya di Indonesia biar menjangkau seluruh Indonesia. Nah, tapi kita tergantung dari budgetnya kita ya, berapa untuk menjangkau luasnya di seluruh Indonesia ya teman-teman. Nah, terus di bawahnya kita masukkan bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Yang ini ya teman-teman, kalau sudah klik sembarang. Nah, di sini di bawahnya ada jenis inventaris, kita biarin aja. Terus juga di bawah juga biarin aja. Terus ini juga video terkait, ini juga biarin aja biar setting otomatis sama Google Ads ya. Terus di bawahnya kita ada nama grup iklan, kita kasih nama grup iklannya sesuai dengan nama iklan pertama ya tadi ya, iklan 1. Oke, kalau sudah kita scroll ke bawah, terus kita pilih yang demografi, kita klik.
Nah, di sini kita tentukan usia, beberapa usia yang kita targetkan orang-orang yang akan menonton atau melihat iklan kita ya teman-teman. Nah, di sini ada perempuan dan laki-laki yang tidak ketahui, kita dibuang aja. Lalu kita targetkan usia, sekiranya bisnis kita itu cocok untuk usia berapa, dari usia ke berapa sampai ke berapa ya teman-teman. Nah, biasanya saya pakai yang 25 sampai 54 tahun teman-teman. Kita buang aja yang ini. Nah, oke, di sini juga status keluarga kita bagian tidak diketahui kita buang. Lalu di bagian pendapatan rumah tangga kita pilih sekiranya orang-orang yang berpendapatan berapa untuk melihat atau tampil iklan kita di orang-orang tersebut ya teman-teman. Jadi saya biasanya yang ini dibuang, terus ini dibuang, terus ini kita dibuang juga. Nah, ini biasanya saya pakai yang ini teman-teman, 11% sampai 50% ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di bagian audiens kita klik. Nah, di sini kita targetkan, kita juga bisa telusuri. Di sini kita ketik aja bisnis. Oke, tunggu lagi proses teman-teman. Di sini akan muncul ya beberapa demografi. Nah, kita centang aja yang di sini akan memulai bisnis, terus baru memulai bisnis, akan memulai pekerjaan baru, terus juga ini juga masuk, terus baru memulai pekerjaan baru, akan membeli rumah nggak usah. Sekiranya yang masuk dengan bisnis teman-teman ya, karena bisnis saya itu tergolong umum, jadi saya cari-cari orang yang minat berbisnis atau baru memulai berbisnis teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa pilih yang ini produk ya, karena pastinya ada produknya. Nah, di sini banyak banget teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan bisnis teman-teman ya. Di sini banyak banget teman-teman ya. Oke. Lalu kita bagian perluas audiens kita centang. Setelah itu kita bagian kata kunci. Nah, di sini kata kunci yang paling penting teman-teman. Nanti iklan kita ini akan diarahkan kemana, orang-orang yang akan melihat iklan kita itu orang-orang yang minatnya apa. Jadi kalau misal teman-teman punya bisnis, contohnya misal kosmetik, kita targetingnya atau kata kuncinya mengarah ke fashion atau baju, kan nggak nyambung ya, karena antara kosmetik sama baju itu nggak nyambung. Nah, jadi teman-teman harus masukkan kata kunci yang relevan ya, jadi untuk membantu iklan kita itu maksimal ya teman-teman, untuk ditargetkan ke orang-orang yang tepat ya teman-teman. Oke, di sini saya akan masukkan, karena di sini bisnis saya itu namanya Eco Racing, jadi saya akan coba masukkan Eco Racing. Jadi Eco Racing ini bagi teman-teman yang belum tahu, ini penghemat BBM teman-teman, karya anak putra bangsa, perusahaannya di Bandung teman-teman. Lalu kita klik enter saja atau oke. Nah, di sini banyak banget teman-teman kata kuncinya, di sini muncul banyak banget. Nah, saran saya kita masukkan saja teman-teman. Di sini tambahkan semua ide ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa masukin lagi sesuai dengan bisnis teman-teman ya, yang menyangkut sesuai dengan bisnis teman-teman. Ketik aja di sini, nanti akan muncul kata kuncinya ya teman-teman. Di sini sudah kita masukkan kata kunci, lalu kita scroll ke bawah, kita bagian topik, kita klik. Nah, di sini kita topiknya tentang apa, iklan kita tentang belanja atau berita atau apa segala macam, kita pilih yang sesuai dengan iklan kita ya atau bisnis kita ya. Nah, di sini karena bisnis saya tergolong umum, jadi di berita masuk bisnis dan industri. Terus apa lagi ya, coba. Terus kita scroll ke bawah, kita cari lagi yang sekiranya itu sesuai dengan bisnis kita ya teman-teman ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan bisnis teman-teman ya. Di sini ada makanan, terus ada internet, terus kecantikan. Ini banyak banget teman-teman, sesuaikan dengan bisnis teman-teman ya. Di sini kita juga bisa buka. Nah, di sini ada keterangannya lagi ya, ada lebih jelasnya lagi. Nah, di sini bisnis kita itu tentang apa, otomotif atau keuangan bisnis. Terus kita pilih yang layanan bisnis atau manufaktur, ini juga masuk, usaha kecil misal ya, kita masukkan aja. Nah, nanti teman-teman bisa inisiatif sendiri ya, pilih sesuai yang dengan bisnis teman-teman ya. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah.
Nah, di sini bagian penempatan kita bisa menempatkan iklan kita itu di channel-channel besar, teman-teman. Jadi contohnya misal gini, teman-teman misal punya bisnis, pastinya kan ada perusahaannya, dan perusahaan tersebut pastinya biasanya punya channel YouTube, teman-teman, buat mempromosikan perusahaannya, sistemnya, terus produknya dan lain sebagainya ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menempatkan iklan kita itu di channelnya perusahaan kita, teman-teman. Jadi nanti iklan kita atau video kita itu nempel di video-video yang ada di channelnya perusahaan kita ya, teman-teman ya. Atau kita juga bisa menempelkan iklan-iklan kita brand yang sekiranya itu nyambung dengan kita. Banyak banget, teman-teman, misal kayak kecantikan, sepatu, baju, segala macam. Kita cari aja channel-channel yang sekiranya itu masuk atau sama dengan bisnis kita. Nah, di sini saya contohkan ya, teman-teman. Misalnya di sini kan bisnis saya itu eco racing ya, teman-teman. Jadi saya contohkan di sini, saya ketik eco racing. Nanti akan muncul di sini ada channel YouTube ya, terus ada video YouTube. Kita klik yang channel YouTube aja. Nah, di sini ada beberapa channel yang sudah melejit atau sudah besar. Di sini ada Kang Dani, terus juga ada Pak Randu, terus juga ada Bang Eko CDM. Ini banyak banget. Di sini ada Ustadz Ozatsu ini, terus juga ada CBRTM. Nah, di sini kita bisa pilih beberapa channel yang sekiranya video kita akan nempel di channelnya mereka, teman-teman. Saya sarankan pilih channel-channel yang besar atau yang ramai, teman-teman. Contohnya misal di channelnya Kang Dani, terus sama Pak Randu. Dan nanti teman-teman juga bisa pilih yang lain ya, teman-teman, supaya nanti iklan kita atau video kita yang nempel di channelnya mereka itu juga ikut rame, teman-teman. Nah, di sisi lain juga kita di sini bukan hanya menjangkau orang-orang yang di channelnya mereka saja, tapi kita juga menjangkau seluruh ya, teman-teman, seluruh orang yang melihat di YouTube ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah, teman-teman. Nah, di sini bagian bidding kita wajib diisi ya, teman-teman. Nah, di sini nominalnya teman-teman bebas, bisa Rp10, bisa Rp100, bisa Rp200. Maksudnya bidding ini kita sama dengan budget, tapi budget ini bukan budget utama ya, teman-teman. Ini untuk membantu CTR nanti yang video kita akan beberapa penayangan yang akan ditonton sama orang lain ya, teman-teman. Nah, di sini saya masukkan saja 100, contohnya ya, Rp100. Teman-teman bisa masukkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau misal semakin besar, semakin luas teman-teman jangkauannya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan budget teman-teman ya. Di sini saya masukkan 100, lalu kita scroll ke bawah. Di sini kita diarahkan untuk memasukkan link YouTube kita ya, atau link video yang kita mau iklankan. Teman-teman, untuk para pebisnis yang terkategori umum seperti saya di Eco Racing, saya sarankan yang diiklankan videonya kita ambil yang cara kerjanya atau penjelasan detail. Jadi semua ada di dalam satu video itu. Contohnya misal tentang produknya, tentang harganya, tentang cara pakainya, tentang bagian hasilnya dan lain sebagainya ya, teman-teman. Jadi contohnya misal kita buat video marketing plan. Nah, di situ kan di dalamnya itu sudah semua ada penjelasannya. Jadi nanti orang-orang yang melihat iklan kita akan memutar video kita itu secara otomatis dia akan paham dari segi perusahaannya, dari produknya, terus dari cara kerjanya, dari sistem pembagian hasilnya dan lain sebagainya ya, teman-teman. Nah, di sini saya contohkan, saya sudah mengambil link YouTube yang akan saya iklankan. Jadi kita pastekan saja di sini, kita tempel. Oke, di sini sudah muncul ya, teman-teman, video yang saya iklankan, yaitu video marketing atau penjelasan cara kerja Eco Racing atau penjelasan bisnis Eco Racing ya, teman-teman. Di dalam video ini lengkap semua penjelasan dari perusahaan, dari produk, dari segala macam di sini sudah ada. Nah, di sini bagian bawah ini ada dua pilihan. Pertama ada iklan in-stream yang dapat dilewati. Biasanya teman-teman memutar video di YouTube kan ada iklannya yang bisa dilewati ya, iklannya itu ya, yang biasanya telah berapa detik kemudian kita bisa klik lewati. Nah, yang kedua di sini ada iklan video discovery. Nah, biasanya ini akan tampil di bawah video yang kita putar. Misal contohnya kita memutar video, di bawahnya itu ada
tampilan iklan kita. Biasanya di situ ada banyak tampilan iklan di situ di bawah videonya teman-teman. Nah, saran saya kita pilih yang bagian iklan video discovery ya, karena kalau misal kita pilih yang pertama itu hanya durasinya 5 menit teman-teman. Lalu kita scroll ke bawah, di sini kita bisa memilih thumbnailnya ya teman-teman. Nah, di bagian bawahnya di sini ada judul, masukkan judul sesuai dengan bisnis teman-teman atau sesuai dengan video yang kita iklankan ya teman-teman. Saya contohkan di sini cara menjalankan bisnis eco racing. Oke teman-teman, saya sarankan di sini untuk tagnya tidak boleh pakai huruf besar ya teman-teman, harus pakai huruf kecil. Terus di bawahnya kita bagian deskripsi kita isi sesuai dengan video yang kita iklankan ya teman-teman. Contohnya misal penjelasan bisnis eco racing. Nah, oke teman-teman, di bagian kedua juga kita masukin lagi deskripsinya. Teman-teman bebas masukinnya, tulis sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, di sini kita dibatasin hanya 35 tag ya teman-teman. Contohnya misal solusi bebas riba. Teman-teman bisa inisiatif sendiri nanti membuat deskripsinya ya teman-teman, semenarik mungkin ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita mengisi judul, deskripsi, kita scroll ke bawah, lalu kita klik bagian buat kampanye ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya teman-teman, selamat kampanye Anda sudah siap. Lalu kita klik saja lanjutkan ke kampanye teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah masuk di bagian kampanye. Di sini ada keterangannya ya iklan kita. Nah, di sini statusnya valid. Di sini iklannya sudah belum aktif ya teman-teman. Walaupun di sini sudah diaktifkan, tapi di sini belum aktif. Nanti kalau misal sudah aktif, di sini ada GPV-nya. Ini akan ada angkanya, terus juga tayangannya, rasio tontonnya juga ada semua. Di sini juga ada keterangan semua ya teman-teman. Kalau misal belum masih 00 semua ini tandanya iklan kita belum aktif ya teman-teman. Nah, biasanya untuk iklan di YouTube ini nggak mesti teman-teman di ACC-nya, kadang cepat kadang lama ya teman-teman. Biasanya kadang 1 jam 2 jam, kadang 1 hari, kadang 3 hari, kadang 1 minggu. Itu nggak mesti teman-teman. Nah, saran saya misal kok lama belum di ACC iklannya, kita buat iklan lagi aja yang tadi, atau kita duplikasikan lagi aja. Misal kita sudah buat satu, kita bisa duplikasikan lagi. Nanti biasanya kita sudah menduplikasikan 3 atau 4 iklan, salah satunya akan di ACC lebih cepat teman-teman. Setelah salah satunya aktif, kita bisa yang lainnya di off kan saja atau dijeda ya teman-teman, supaya biar kita tidak kelamaan untuk menunggu iklan kita aktif ya teman-teman. Oke teman-teman, ini cara pembuatan iklan atau kita beriklan di YouTube. Caranya sangat mudah, silahkan teman-teman putar videonya. Saran saya jangan dijeda atau di-skip, biar teman-teman tahu dari awal sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa videonya di-share juga ke sosial media supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan ilmunya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video tutorial kali ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya. Dan bagi yang baru bergabung atau melihat video saya, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Oke, terima kasih, bye-bye.